Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum ini untuk mengetahui pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, baskom berisi air, kemudian yang kedua, gelas takar 500 ml sebanyak 14 buah, kemudian gelas 1000 ml 1 buah, 4 kapas tisu, deterjen bubuk, kacang hijau, gelas penakar, aluminium foil, penggaris, sendok neraca analitik atau sendok teh ya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kacang hijau ini kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air. Kemudian apabila ada kacangnya yang mengambang, itu kita ambil ya, kita buang, karena kacang yang mengambang itu berarti kopong, jadi tidak bisa bertumbuh lagi. Yang bertumbuh itu yang dia gelam gitu. Kemudian langkah kedua, kita siapkan gelas takar yang akan digunakan untuk meletakkan kacang hijau nanti yang sudah direndam menggunakan air yang diberi deterjen. Langkah yang ketiga, kita masukkan deterjen ke dalam air yang berisi 1000 ml air. Ini aku masukkan 1 sendok takar deterjen ke dalam botol berisi air ini ya. Kita aduk-aduk sampai larut. Kalau sudah, langsung kita masukkan ke dalam gelas takar yang bertuliskan 100% atau larutan 100%. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat larutan berikutnya. Kita tambahkan larutan ini, kita mau bikin yang 50%, jadi kita tambahkan sesuai takaran 500 ml. Nah, kita tambahkan ke air yang udah berkurang tadi, lalu kita masukkan ke gelas yang bertuliskan 50%. Nah, lalu kita mau bikin larutan lagi yang 25%. Jadi kita masukkan lagi air murni, air bersih, air murni yang tanpa tercampur apa-apa itu ke dalam larutan yang udah dikurangin tadi ya, yang udah ada larutannya. Nah, kita masukkan ke gelas yang ada tulisan larutan 25%. Setelah ini kita lanjutkan lagi ke membuat larutan yang berukuran 12,5%. Cara melakukannya masih tetap sama, yaitu kita tuangkan airnya yang air murni ke wadah yang 1000 ml tadi, kita penuhin, baru kita tuang lagi ke gelas berisi 12,5%. Kemudian kalau udah berkurang 500 ml, kita tambahin lagi, kita penuhin lagi. Yang 1000 ml tadi berkurang 500 ml, kita penuhin 1000 ml lagi, lalu kita tuangkan ke yang 500 ml berlabelkan 6,25. terus kita ulang sampai ke yang larutan 3,10 dengan cara yang sama gitu, sampai selesai. Terakhir 3,10. Kalau sudah 3,10 itu kita langsung ngambil air yang netral atau air PDAM atau air tanpa campuran. Kemudian langkah keempat itu kita memasukkan kacang yang sudah kita rendam tadi ke dalam gelas-gelas yang sudah kita isi dengan air-air sesuai praktek tadi ya. Nah, ini kita biarkan selama 5 menit. Kemudian langkah yang kelima, kita ambil kacang-kacang yang sudah kita rendam tadi dari wadah yang rendaman tadi, kita pindahkan ke wadah yang sudah kita kasih tisu tadi. Kita memindahkannya berdasarkan tempatnya masing-masing ya. Untuk yang konsentrasinya itu 100%, itu kita pindahkan ke wadah yang bertuliskan 1. Kemudian yang berkonsentrasi 50% itu kita pindahkan ke yang bertuliskan 2. Kemudian dilanjutkan sampai yang paling terakhir. Nah, untuk langkah yang keenam, ini kita menambahkan air biasa itu ke dalam gelas-gelas yang sudah kita masukkan kacangnya tadi. Nah, untuk langkah yang ketujuh, kita menutup gelas menggunakan alufoil atau aluminium foil. Setelah sudah kita tutup semua, kita tunggu selama 24 jam.
Dari hasil percobaan dan telah diamati, maka kacang hijau yang menggunakan PDAM, air PDAM, dia segar dan tidak rusak. Sedangkan yang menggunakan atau tercemar dengan deterjen itu ada beberapa yang mati. Bahkan yang menggunakan 100% dia mati atau tidak tumbuh. Terima kasih.